Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Jihad Pratama, NPM 23100101190. Mahasiswa Fakultas Teknik Informatika kelas 2F untuk memaparkan video penjelasan tugas UAS eh, yang diambil dari modul 8.1.1 Program Aplikasi Perhitungan Nilai Mahasiswa. Ini kita menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio Code. Bagian di sini adalah text editor berisi baris-baris program. Jadi di sini kita menggunakan fungsi array dalam mengimplementasikan program perhitungan nilai mahasiswa. Oke, jadi class static array di sini class static array terdiri dari 3 metode. Jadi define fungsi metode init, terus define setArt, define getArt. Oke, kita ke slide untuk penjelasan lebih lanjut. Kayak class static array. Class static array sendiri adalah deklarasi awal untuk membuka definisi dari class static array, yang kemudian diikuti oleh definisi metode-metode dan atribut-atribut yang membuat kelas tersebut berfungsi sesuai kebutuhan. Di sini terdiri dari 3 metode. Di sini ada define, metode init, setArt, getArt. Untuk metode init ini metode inisialisasi dalam sebuah kelas, sering disebut sebagai constructor. Fungsi utama dari constructor adalah untuk menginisialisasi atribut-atribut objek saat objek tersebut dibuat. Oke, jadi parameternya ada self, n. Jadi self ini self.data adalah atribut yang akan menyimpan array. Oke, jadi nilai dari self data tersebut nilainya non dikali n. Jadi maksudnya non dikali n ini membuat daftar yang berisi nilai non sebanyak n elemen. Oke. Untuk fungsi metode selanjutnya itu setArt. Ini digunakan untuk mengatur nilai pada indeks tertentu dalam array statis yang diimplementasikan oleh kelas static array. Jadi di sini ada 3 parameter, ada self, i, dan x. Self ini mengacu pada instance atau objek dari kelas static array yang memanggil metode ini. Terus ada i merupakan indeks dalam array tempat x akan disimpan, dan x merupakan nilai yang disimpan pada indeks i dalam array. Jadi intinya di sini self alias objek instance dari kelas static array, terus ada indeks, terus nilai yang akan disimpan ke dalam indeks tersebut. Oke, ini fungsi yang terakhir. Jadi fungsi getAt. Parameternya 2, self dan i. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai dari posisi tertentu dalam array statis yang diimplementasikan oleh kelas static array. Jadi untuk memanggil atau mengambil nilai dari nilai array yang sudah ditentukan menggunakan fungsi metode setArt tadi, kita menggunakan fungsi metode getAt. Jadi kita tinggal memasukkan indeks yang ingin kita tampilkan, nanti keluar nilai yang terdapat pada indeks tersebut. Oke, next. Ada variabel array. Ini variabel, ada 5 variabel. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai array. Jadi deklarasi variabel baru untuk menyimpan objek baru dari kelas static array dengan jumlah elemen sebanyak 20. Oke, ada 5. Array 1, 2, 3, 4, terus variabel rata. Jadi masing-masing array ini akan menyimpan data nama. Jadi array 1 data nama, array 2 nilai tugas, array 3 nilai UTS, array 4 nilai UAS, rata ini nilai rata-rata. Oke, jadi ini jumlah elemennya. Jadi setiap array nanti bisa menyimpan 20 data dalam variabel ini. Oke. Jadi nanti untuk memanggil data tersebut kita tinggal menggunakan fungsi metode getAt. Terus kita tampilkan, terus kita tinggal atur indeks mana yang mau kita tampilkan datanya. Jadi ini variabel n. Oke, tipe datanya integer. Jadi ini ada fungsi input. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika program dijalankan, user atau kita sebagai pengguna aplikasi nanti akan memasukkan nilai secara manual menggunakan keyboard. Jadi
Sini untuk masukkan jumlah data mahasiswa. Selanjutnya ini ada program perulangan di for variabel k, terus in range n. Jadi ini baris program for akan melakukan perulangan program secara berulang-ulang untuk program yang berada dalam indentasi ini sebanyak nilai data n. Jadi misalkan kita input nilai n tadi 5, maka dia akan mengeksekusi pemrograman yang di sini berulang-ulang sebanyak 5 kali. Oke, jadi di dalam program for ini ada program untuk menampilkan tulisan atau teks. Entry nilai ujian mahasiswa. Oke, di sini ada variabel nama. Jadi variabel nama ini menggunakan fungsi input. Jadi nanti user akan memasukkan nilai dengan tipe data string ya. Jadi dia teks. Oke, variabel array 1 untuk nama mahasiswa, fungsi metode setAt untuk mengatur nilai array pada indeks tertentu. Terus ini parameternya k untuk indeks array. Terus ini nilai yang akan disimpan ke dalam indeks array tersebut, yaitu variabel nama. Oke, untuk tugas, UTS, dan UAS juga prinsip kerjanya sama seperti itu. So, kita bikin variabel tugas, tipe datanya float, karena kita akan menginput nilai bilangan berkoma. Oke, ini memakai fungsi input agar nanti ketika programnya running, kita menginput data sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, di sini terus array 2 untuk tugas tadi. Array 2 kita panggil fungsi metode setAt untuk mengatur nilai pada indeks tertentu. Terus variabel k sebagai parameter pertama indeks. Oke, untuk parameter kedua ini nilai yang akan disimpan ke dalam indeks tadi. Dan begitu seterusnya sampai ini array untuk menghitung rata-rata nilai. Jadi memanggil fungsi metode setAt. Terus ini variabel k untuk indeksnya. Untuk nilai yang akan disimpan dalam indeksnya ini ada dalam kurung yang ungu ini. Oke, ada 3 kurung ungu, nanti ketiga kurung ungu ini nanti akan dijumlahkan. Jadi setiap kurung ungu ini 0,30 ini maksudnya 30% dikali array 2 tadi nilai tugas. Jadi karena dia fungsinya untuk memanggil atau mendapatkan nilai, jadi kita menggunakan fungsi getAt, terus parameternya indeks. Nanti nilai dari array tugas dengan indeks tertentu dikali dengan 30%. Ditambah 30% dikali array dari UTS. Ditambah 40% dikali array dari UAS. Dijumlahkan, terus nanti hasil penjumlahan tersebut nanti disimpan ke dalam indeks dari array rata. Itu prinsip kerja untuk masing-masing baris program yang ada dalam for perulangan. Jadi setiap perulangan akan mengeksekusi program yang dalam indentasi program for ini. Jadi setiap perulangan nilai k akan berubah bertambah 1. Jadi perulangan pertama nanti nilai k 0, nilai untuk perulangan kedua nilai k sama dengan 1. Untuk perulangan ketiga nanti nilai k sama dengan 2. Jadi setiap perulangan itu indeksnya juga berubah berdasarkan nilai k yang ini. Jadi nanti setiap datanya akan disimpan sesuai dengan indeks yang aktif. Setelah program perulangan ini selesai, nanti dia akan mengeksekusi program di bawahnya. Oke, ini ada print, program menampilkan teks. Ini juga program menampilkan teks. Ada nomor, nama, tugas. Jadi setiap teks ini dia dipisahkan dengan fungsi garis miring T. Garis miring T ini fungsinya sama seperti tab pada keyboard.
Jadi kenapa jadi harus menggunakan ini agar nanti seolah-olah kita sedang membuat tabel gitu. Jadi ada kolom nomor, seolah ada kolom nomor, nama, tugas. Jadi menggunakan fungsi garis miring T, jadi seolah-olah dia adalah tabel. Oke, kemudian baris program terakhir ini adalah for juga, perulangan juga. For i in range variable n. Oke, i ini mewakili nilai indeks. Ini nanti untuk perulangan pertama dia akan menampilkan nilai i. Ini array nama mahasiswa. Ini array tugas, UTS, UAS, terus hasil kalkulasi dari nilai-nilai tadi. Setelah ini selesai dieksekusi, dia akan berulang lagi nilai i untuk perulangan pertama itu sama dengan 0. Jadi untuk pemanggilan array di sini menggunakan fungsi metode getAdd. Ini indeksnya diambil berdasarkan i tadi. Jadi contoh array 1 nama mahasiswa nama mahasiswa dari data pertama itu indeksnya sama dengan 0. Ini nanti keluar nanti untuk indeks 0 nanti tadi apa gitu. Untuk indeks 1 nanti apa nanti keluar berdasarkan indeks. Oke, kita coba langsung running. Run, start debugging. Oke, di sini jumlah data mahasiswa kita contoh ada 2. Oke, nama Wiwi, nama mahasiswa. Dua. Oh alah, gak sengaja ke klik breakpoint tadi guys. Oke, Wiwi nilai tugas contoh 100, UTS 90, nilai UASnya 85. Oke, data kedua, dia masuk ke indeks ke-1. Jadi yang pertama data pertama tadi dia masuk ke indeks 0. Oke, sekarang indeks 1 masuk ke nama ini Wowo. Nilai tugas 90, 80, terus 100. Oke, ini nilai akhirnya. Ini bisa dilihat nih ada ini seolah-olah kita membuat tabel, ada nomor, nama, tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir. Terus ini untuk array nama. Jadi tadi kita buat datanya 2. Karena datanya 2, indeksnya berarti ada 0 dan 1. Jadi masing-masing indeks itu menyimpan nilai yang berbeda. Untuk indeks 0 atau data pertama, ini nama mahasiswanya Wiwi tadi kan. Terus nilai tugasnya sekian, UTS sekian. Oke. Terus untuk data kedua, itu indeksnya sama dengan 1. Jadi indeks ini untuk menunjukkan posisi array saja. Oke. Wowo untuk indeks 1 tugasnya sekian. Oke. Sebenarnya ini di tabel nomor kan. Bisa aja kita modifikasi biar dia menampilkan nomor bukannya nilai indeks. Jadi kita modifikasinya di bagian sini baris program print i ditambah 1. Jadi dia start pointnya bukan 0. Jadi dia start pointnya sama dengan 1. Jadi nanti dia perulangan pertama dia menampilkan nilai 1, terus perulangan kedua dia 2 gitu. Oke, jumlah data 2. Wiwi. Oke, ini jadi nomor 1, nomor 2. Di sini ada ini. Ya, saya lupa menjelaskan. Di sini ada baris program ini, if not dalam kurung 0 kurang dari sama dengan i kurang len set data raise index error. Ini sebenarnya ini program untuk menampilkan peringatan apabila ada kesalahan dalam mengakses indeks. In example, mengakses indeks di luar dari indeks yang ditentukan. Nah, jadi di sini ada pada variabel ini kan kita tentukan elemennya sebanyak 20 alias indeksnya posisinya dari 0 sampai 19. Oke, coba kita ubah maksimal indeksnya cuman 2. Oke.
maksimal elemennya ada dua. Jadi untuk posisinya nanti cuman ada posisi indeks 0 sampai 1. Oke, jadi dia berdasarkan ini condition yang kita buat nih, apabila nanti indeks yang diakses ini di luar dari jumlah elemennya ditentukan, dia akan memunculkan indeks error gitu. Karena dia nggak bisa mengakses indeks dengan nilai elemen yang di luar dari batas yang ditentukan. Oke, kita coba running. Oke, coba jumlah datanya kita masukkan 3 karena batas elemennya tadi maksimal dia hanya bisa menyimpan 2 data kan. Coba kita masukkan 3 data. Oke, nama Wowo, Wiwi, Wowi. Nah, dia nggak bisa. Dia nggak bisa begitu kita masuk ke menginput data ketiga, dia langsung error karena dia cuman boleh ada 2 elemen atau 2 data dengan posisi indeks 0 dan 1. Jadi kalau dia mencoba mengakses indeks kedua, indeks 2, dia nggak bisa, dia langsung error. Oke, escape. Begitu penjelasan untuk baris yang ini. Jadi kesimpulannya ini program perhitungan nilai mahasiswa dia dia menggunakan fungsi array, static array. Jadi static array itu nilai array yang dia tidak berubah-ubah. Jadi sekali dia ditentukan nilainya, ketika program jalan nilainya tetap segitu sesuai dengan yang kita input atau kita tentukan. Dia nggak berubah-ubah, dia nggak dinamis. Oke, jadi untuk static array sendiri dia menggunakan 3 fungsi metode. Jadi dia inisialisasi dulu, terus kita mengatur nilainya berdasarkan 3 parameter. Jadi dia menyimpan nilai ke dalam indeks-indeks tertentu. Fungsi metode getAdd ini untuk menampilkan nilai berdasarkan indeks yang kita tampilkan tadi. Jadi kita membuat 5 variabel untuk masing-masing array. Jadi setiap masing-masing array tadi kita atur sebanyak 20 elemen. 20 elemen artinya dia bisa menyimpan sebanyak 20 data. Jadi kita melakukan program perulangan. Jadi dalam program perulangan ini berdasarkan jumlah data mahasiswa. Just in example 2, maka dia akan melakukan 2 perulangan. Dia akan mengeksekusi program di dalam indentasi ini sebanyak 2 kali. In example. Oke, terus ini program untuk menentukan nilai dan menyimpan nilai ke dalam indeks array yang ditentukan. Kemudian setelah itu menggunakan program perulangan juga untuk menampilkan nilai array berdasarkan indeks yang ditentukan tadi. Sekian untuk video pemaparan saya pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan saya terbuka untuk kritik dan saran yang membangun tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.